eh, konsepnya pre-audit dulu, lalu kita praktek, sisanya Bapak Ibu sama seperti tadi menyicil tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini tugasnya unit satu dan unit 2. Untuk unit satu rencana auditnya nanti malam, untuk unit 2 yang nanti pre-audit ini ya Bapak Ibu ya, untuk unit 2 yang pre-audit besok pagi di uploadnya sebelum kelas pelatihan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibagi, mohon untuk bisa dibagi-bagi waktunya untuk masing-masing penugasannya. Untuk case study-nya itu ya Bapak Ibu ya sudah disepakati ya Pak Carik ya. Namun kalau misalkan di lembar kerjanya masih ada tulisan warung makan Mendo seperti itu, langsung tolong diedit saja kedai Pak Carik seperti itu. Soalnya untuk warung makan Mendo itu sudah case tadi pelatihan batch-batch sebelumnya ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi untuk yang sekarang case tadinya Pak cari kedai atau penyediaan makanan minuman dengan pengolahan ya, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, silakan absen terlebih dahulu Bapak Ibu di sistemnya masing-masing melakukan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Mohon izin saya share screen dulu ya, Bapak Ibu. Kurang bisa slide so. Iya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi unit kompetensi yang kedua, pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Jadi konsepnya adalah nanti saat bertugas menjadi auditor halal ya Bapak Ibu ya. Setelah membuat rencana auditnya, apabila Bapak Ibu yang dipilih sebagai auditornya ya, nanti admin LPH akan mengassign Bapak Ibu um, akan memilih Bapak Ibu sebagai auditornya seperti itu, atau mengassign Bapak Ibu sebagai auditor halalnya, sehingga berkas-berkas yang masuk ke LPH seperti itu, berkas-berkas pelaku usahanya yang masuk langsung Bapak Ibu cek kesesuaian kelengkapannya seperti itu ya dengan kriteria SJPH. Namun yang ini untuk pemeriksaannya masih on desk ya Bapak Ibu ya, masih verifikasinya on desk atau kita sebutnya pre-audit seperti itu. Pemeriksaan kecukupan dokumen berkas-berkas awal masih di LPH-nya masing-masing, belum ketemu langsung di lokasi produksinya. Jadi masih itu ya Bapak Ibu ya, pre-audit atau audit tahap satu, pemeriksaan kecukupan dokumen-dokumen awal atau berkas awal untuk ininya, untuk verifikasi SJPH-nya seperti itu. Masih desk audit ya Bapak Ibu ya, untuk istilahnya desk audit atau mudahnya pre-audit seperti itu. Ada yang bilang pre-audit, pra-audit ya sama saja. Iya, sama ya Bapak Ibu ya, sama seperti tadi aspek knowledge-nya tetap dipakai di sini, bisa menentukan mana yang bahan kritis, mana yang bahan tidak kritis, seperti itu, lalu menilai kesesuaian, ketidaksesuaian pada uh, kriteria yang diminta atau indikator yang diminta, seperti itu. Skillnya ya, misal skill untuk merumuskan temuan ketidaksesuaian, seperti itu ya Bapak Ibu ya, skill untuk atau keterampilan merumuskan temuan ketidaksesuaian, membuat laporan pre-audit seperti itu. Ya, sikap kerja sama, sikap kerja auditor ya, objektif, lalu apa, menilai memang berdasarkan bukti auditnya juga seperti itu.
objektif, lalu tidak memihak dan sebagainya. Oh, teliti, detil ya seperti itu. Bapak Ibu. Iya, ini untuk dari SKKNI-nya. Ya, outline-nya unit 2 hanya ini ya, Bapak Ibu ya. Karena kan masih pemeriksaan kecukupan atau berkas audit awal ya, Bapak Ibu. Jadi masih hanya yang pertama kita ngecek company profile ya, Bapak Ibu mengecek company profile, data-data pelaku usahanya. Kemudian kita cek kecukupan dokumen SJPH-nya, nanti ada manual halal, ada dokumen daftar bahan halal, kemudian ada daftar produk, matriks bahan produk, diagram alir. Nah, itu nanti perlu kita verifikasi, verifikasi on-desk ya, Bapak Ibu. Lalu kita cek kecukupan, kelengkapannya, bukti implementasi SJPH, masih bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pembinaan SDM atau pelatihan internal eksternal, lalu bukti audit internal dan kaji ulang manajemennya sudah dilakukan atau belum. Iya, ini dicek data pelaku usaha. Ya Allah. Iya, ini ya pertama unjuk kerja yang pertama ya Bapak Ibu ya. Unjuk kerja yang pertama kita memverifikasi dulu data pelaku usahanya yang terdiri dari nama perusahaan, kemudian alamat kantor, alamat pabrik, alamat outlet, kemudian status pengajuan sertifikasinya baru atau pengembangan seperti itu. Nah, ini berarti kita bandingkan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita bandingkan dulu company profile-nya dengan dokumen legalitas usahanya ya Bapak Ibu ya. Kita bandingkan dulu company profile-nya dengan dokumen legalitas usahanya. Lalu kalau terkait fasilitas outlet, fasilitas pabrik, nah itu kita untuk tahu pastinya sambil kita mengecek ke website perusahaannya juga ya Bapak Ibu. Kita cek website perusahaannya juga apa betul di outletnya hanya 10 atau apa betul pabriknya hanya ada di satu kota saja seperti itu. Nah, kita perlu mengecek di websitenya perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi halalnya juga supaya kita tidak itu ya tadi ya supaya auditornya juga nggak dikadalin ya Bapak Ibu ya. Jadi dia punyanya outletnya 10 ya berarti 10-10-nya harus harus didaftarkan sertifikasi halal seperti itu. Jangan hanya duanya, hanya dua saja, lima saja. Kalau memang punyanya 10 ya semuanya harus didaftarkan. Pabriknya ada 4 dengan nama PT tersebut berarti ya empat-empat pabriknya harus disertifikasi halal atau didaftarkan dengan kita memverifikasi dari website perusahaannya langsung. Di samping kita membandingkan juga dengan dokumen legalitas usahanya juga. Iya, ini pakai NIB ya sekarang ya Bapak Ibu ya pakai NIB. Dulu kan macam-macam ya ada SIUP, ada TDP dan sebagainya. Nah, sekarang sudah lewat NIB sudah satu pintu semua ya Bapak Ibu. Status sertifikasi, nah ini hanya baru pengembangan. Baru hanya untuk yang baru pertama kali daftar ya Bapak Ibu ya, yang masih newbie atau masih pertama kali daftar sertifikasi halal seperti itu masuknya baru. Pengembangan pengembangan si perusahaan sudah ada sertifikat halal sebelumnya namun dia menambahkan varian produk baru, kemudian nambah fasilitas pabrik baru, nambah fasilitas outlet baru seperti itu. Nah, itu setelah atau menginduk ke sertifikat halal sebelumnya yang sudah dibuat. Nah, itu kalau seperti itu masuknya ke status
pengembangan. Iya, unjuk kerja yang pertama ya, Bapak Ibu ya, unjuk kerja yang pertama kita membandingkan data pelaku usaha dengan data yang ada di dokumen legalitasnya. Iya, ini nih ya Bapak Ibu ya, PT XYZ, nomor induk perusahaannya contohnya sekian, kemudian alamat perusahaannya di Narogong, Bekasi, alamat fasilitasnya di mana ini? Di Bandung Barat gitu misalnya ya di sini. Skala usahanya di sini katanya mikro. Nah, berarti tadi ya Bapak Ibu ya dicocokkan alamat usaha, nama perusahaan, alamat pabrik, skala usaha dicocokkan dengan yang ada di dokumen legalitasnya. Nah, itu tadi diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya NIB-nya 8812751, ininya PT XYZ, kemudian alamat perusahaannya di Narogong, fasilitasnya di Bandung Barat. Kita bandingkan dengan dokumen legalitasnya ya Bapak Ibu atau NIB berbasis resikonya. Tiga ya Bapak Ibu ya. Kalau SOP belum masuk unit 2. Iya, dicocokkan ya Bapak Ibu ya, dibandingkan informasinya dengan yang ada di eh, NIB-nya. Tadi NIB-nya PT XYZ. Nama pelaku usaha PT XYZ. NIB ya ini 8812751. Alamatnya ya Narogong, lokasi usaha Bandung Barat. Skala usaha menengah. Iya, berarti ada perbedaan informasi ya Bapak Ibu ya antara yang di NIB dengan yang ada di manual halal di bagian skala usaha. Ya, dirumuskan ya Bapak Ibu ya tadi temuan ketidaksesuaiannya ditemukan informasi skala usaha tidak konsisten antara yang ada di informasi manual halal dan NIB PT XYZ. Iya, lalu itu ya Bapak Ibu ya, dijabarkan, dijelaskan, rumuskan temuan ketidaksesuaiannya dengan prinsip PLOR. PLOR atau PLOR ya Bapak Ibu ya, PLOR atau PLOR. Problemnya apa, locationnya di mana, bukti objektifnya apa, lalu R-nya referensinya kriteria atau klausul yang mana, kriteria bahan, kriteria komitmen dan tanggung jawab, kriteria proses produk halal, dan sebagainya. Ya, ini dicocokkan dulu ya Bapak Ibu ya, yang unjuk kerja yang pertama, dicocokkan data yang ada di NIB dengan data yang ada di tadi informasi umum perusahaannya. Lalu dibilang ada ketidaksesuaian, tulis dalam bentuk plot problemnya apa, location, objektif, reference atau referensinya. Iya, unjuk kerja yang pertama membandingkan informasi umum perusahaan dengan yang ada di dokumen legalitas usahanya. Unjuk kerja yang kedua melakukan verifikasi dokumen SJPH. Dokumen SJPH-nya tadi ya Bapak Ibu ya, manual halal, daftar bahan, daftar produk, diagram alir, matriks bahan versus produk, atau daftar bahan yang digunakan pada setiap produk kalau di lampiran manual halalnya.
Iya, diperiksa ya manual halalnya ya Bapak Ibu ya. Masih sama di kedai Pak Carik diperiksa kecukupan dokumen manual halalnya. Harus sesuai ya 5 kriteria, harus menjawab 5 kriteria SJPH-nya yang sudah kita diskusikan di hari pertama. Kemudian manual halalnya sesuai dengan proses bisnisnya, sesuai dengan proses bisnisnya dan mencakup 5 kriteria SJPH. Maksudnya sesuai dengan proses bisnisnya begini. Jadi yang mau kita audit apa dia pabrik kah atau dia jasa penyembelihan atau apa. Misalkan kita mau auditnya ini ya Bapak Ibu ya, jasa logistik ya, misal jasa logistik atau jasa pendistribusian, jasa ekspedisi, jasa pengiriman seperti itu. Tapi manual halalnya kok bilangnya ini, manual halalnya manual halal untuk pabrik seperti itu. Soalnya ada proses produksi, ada proses pengembangan produk seperti itu. Nah, itu berarti tidak relevan ya Bapak Ibu ya. Jadi manual halal ya tadi harus sesuai memang harus sesuai dengan proses bisnis perusahaannya itu apa. Manual halalnya jasa logistik ya harus manual halalnya isinya tentang bagaimana jasa logistik itu menghandle produk halal, menghandle produk selama proses logistiknya dan bagaimana SOP-nya si jasa logistik mencegah kontaminasi selama proses menghandling produk selama proses logistiknya berjalan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk manual halalnya sesuai dengan proses bisnis, lalu menjawab 5 kriteria SJPH dan tadi ya uh, proses bisnisnya juga nyambung dengan uh, jenis produknya yang kita audit seperti itu. Iya, ditulis saran juga nggak masalah, Pak Ari. Yang penting tadi ya diminta untuk memperbaiki saja seperti itu, memperbaiki sesuai dengan apa yang tertera di dokumen. Cuma kalau untuk saat ini kan karena masih SKKNI-nya 2019 ya, Pak Ari ya, jadi masih diminta mencocokkan data yang ada di izin legalitas usahanya atau NIB-nya dengan informasi umum perusahaan. Cuma kalau sekarang karena sudah integrated itu si halalnya dengan OSS sehingga untuk pemeriksaan alamat usaha, pemeriksaan nama perusahaan, pemeriksaan skala usaha. Nah, itu skala usaha otomatis langsung integrated kalau yang sekarang langsung integrated ke si halalnya BPJPH. Jadi si halal itu perusahaannya punya, nanti Bapak Ibu auditor juga punya ya akun si halal seperti itu. Jadi informasi terkait perusahaan atau data ajuan yang diaudit bisa Bapak Ibu lihat di sana. Ya, nanti ya setelah Bapak Ibu lulus pelatihan, lulus uji kom, nanti saat diregistrasikan ke BPJPH sudah punya akun si halal, auditor halal. Oke, jadi kalau isi manualnya belum sesuai dengan tadi, isi manualnya belum sesuai, tidak menjawab 5 kriteria SJPH atau mungkin tidak sesuai dengan isi ruang lingkupnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa diberikan catatan pre-audit ya Bapak Ibu ya, bisa diberikan catatan pre-audit untuk pelaku usahanya memperbaiki. Oke, tadi yang manual halal ya Bapak Ibu ya, manual halal secara keseluruhan. Lalu memeriksa kecukupan dokumen SJPH yang unjuk kerja selanjutnya adalah evaluasi kecukupan dokumen pendukung bahan. Jadi di sini sudah harus bisa ya Bapak Ibu ya, sudah harus bisa membedakan bahan kritis dan bahan tidak kritis seperti itu. Bahan kritis wajib didukung dokumen pendukung halal, wajib didukung sertifikat halal ataupun
kombinasi dari beberapa dokumen pendukung halal seperti itu. Belum cukup atau misal dia pakainya karbon aktif tapi tidak karbon aktifnya tidak dilampirkan dokumen pendukung bahannya, tidak dilampirkan sertifikat halal atau tidak dilampirkan spesifikasi bahan karbon aktifnya dari bahan apa. Nah, itu bisa ditulis sebagai catatan pre-audit ya Bapak Ibu ya, catatan pre-audit atau catatan temuan nanti bisa disampaikan pada saat audit on-site-nya seperti itu. Ada data yang beda, nama bahan, nama produsen dengan yang ada di website BPJPH, beda data antara nama bahan, nama produsen, nomor halal dengan dokumen sertifikat halalnya yang asli. Nah, itu bisa Bapak Ibu tulis di catatan pre-audit. Iya, iya, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, contoh daftar bahan untuk ini apa? Ini daftar bahan untuk produk PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga. Untuk produk deterjen cair, sabun cuci tangan, dan sabun cuci piring. Iya, jadi nanti ya ini ya Bapak Ibu ya, jadi kadang pelaku usaha nulisnya pakai nama dagangnya, bukan nama kimianya ya Bapak Ibu ya. Ya nama dagangnya boleh ditulis nama dagangnya selama penulisan nama dagangnya tadi harus sesuai dengan database yang ada di website BPJPH atau sertifikat halal aslinya seperti itu. Oke, iya, saya mau memastikan dulu nih pemahamannya Bapak Ibu. Bahan nomor satu, Texapon emal 270N. Nama kimianya sodium lauryl sulfat. Iya, ada turunan asam lemaknya di situ. Berarti Texapon emal 270N bahan kritis atau bahan tidak kritis, Bapak Ibu? Kritis. Kritis, Pak. Kritis, Pak. Oh Kritis. iya, bahan kritis betul ya karena Texapon emal 270N nanti bisa dilihat di dokumen spesifikasinya atau dokumen MSDS-nya ya Bapak Ibu ya. Nama kimianya sodium lauryl sulfat. Nanti sodium lauryl sulfat turunan ada residu asam lemaknya ya di situ. Jadi semua bahan yang itu ada residu turunan asam lemaknya masuk ke bahan kritis, turunan asam lemak, turunan peptida, turunan protein seperti itu. Nah, itu juga masuk bahan kritis. Iya, jadi nanti dicek ya Bapak Ibu ya. Texapon emal 270N ada nggak nih di website BPJPH? Nah, cara ngeceknya kita keluar dulu ya Bapak Ibu dari slide PPT-nya ke website BPJPH. Iya, iya. Jadi kalau bikin buat deterjen pakai SLS, pakai Texapon emal tadi ya Bapak Ibu ya. Pakai SLS sebagai surfaktannya. Nah, nanti kurang lebih ya munculnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih munculnya seperti ini, diketik dulu nama bahannya apa, nama produsennya apa, nanti muncul seperti ini. Nah, ini contoh mudahnya tadi perisa jeruk, uh, kupu-kupu gitu ya dari PT Guna Cipta, nomor sertifikatnya berapa, tanggal terbitnya kapan. Nah, itu nanti kan pelaku usaha melampirkan data-data ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu verifikasi nama bahannya sudah sama plek sama persis belum dengan yang ada di sini, yang ada di database-nya BPJPH. Produsennya sudah sesuai belum? Nomor halalnya sudah sesuai belum? Tanggal terbitnya sudah sesuai atau belum? Kalau sertifikat halal luar negeri ininya masa berlaku ya Bapak Ibu ya. Masa berlakunya sampai kapan? Kalau
sertifikat halal BPJPH, validitasnya dalam bentuk tanggal terbit. Oke ya, nah kita kembali lagi tadi bahannya Texapon emal 270N ya Bapak Ibu ya, diingat-ingat nama bahannya Texapon emal 270N. Iya, dibuka semua website BPJPH-nya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masuk website BPJPH ini pelatihannya. Texapon emal 270. Iya, ya, ya. Kalau yang ini verifikasi satu-satu sabar ya Bapak Ibu ya. Jadi, oh nggak ada. Kalau nggak ada berarti kemungkinan penulisan nama bahannya salah ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan penulisan nama bahannya kurang tepat. Tapi coba kalau emal 270N. Mungkin penulisan nama bahannya oleh pelaku usaha kurang tepat seperti itu. Ya itu ya Bapak Ibu ya kadang permasalahannya ya apa penulisan nama bahannya dari pelaku usaha kurang tepat sehingga nggak kedetek di websitenya BPJPH. Nah ini ML270N-nya kedetek nih ya Bapak Ibu ya di web BPJPH-nya. Berarti nanti di daftar bahannya dicocokkan benar nggak itu produsennya dari KO atau nomor halalnya nomornya sekian sekian sekian. Tanggal terbitnya 30 Juli 2021 ya itu ya Bapak Ibu ya. Diverifikasi satu satu. Eh, nama bahannya sudah betul, produsennya sudah betul, nomor halalnya betul, tanggal terbitnya juga betul. Lalu ini cek produk halal biasa. Kalau yang sertifikat halal luar negeri yang ini ya, Bapak Ibu ya. Sertifikat halal luar negeri yang registrasi sertifikat halal luar negeri. Dicocokkan aja nama bahannya apa. Misal pakai mentega Wisman ya, Bapak Ibu ya, yang buat pakai mentega Wisman yang impor itu ya mentega Wisman diketik mereknya di verifikasi sertifikat halal luar negerinya ya ini contoh ya Bapak Ibu ya Wisman Butter dari ya dari Koninklijke. Wah, saya nggak bisa bahasa Belanda. Nah, manufakturernya ini, produsennya ini ya, Bapak Ibu ya. Nomor halalnya, jadi nomor halalnya, kalau tadi kan ID ya depannya, Bapak Ibu. Jadi kalau sertifikat halal luar negeri terregistrasi, depannya ini REC RI HL, NL Nederland, seperti itu. Masa berlaku 31 Maret 2026 dari Lembaga Halal Luar Negeri Halal Feed and Food Inspection Authority HFFIA. Contoh lagi yang lain brisket. Nah ini brisket daging sapi ya Bapak Ibu ya brisket ya. Iya, ini contohnya ya Bapak Ibu ya brisket. Produsennya ini nomor registrasi sekian 7 November masa berlakunya. Nah ini ya kalau sertifikat halal luar negeri masa berlaku ya Bapak Ibu dari Lembaga Halal Australia dari Lembaga Halal AHDA seperti itu. Iya, jadi pengecekannya ada dua ya Bapak Ibu ya, cek produk halal sama cek registrasi sertifikat halal luar negeri. Atau kadang masih ada yang pakai ketetapan halal ya Bapak Ibu ya, masih pakai ketetapan halal MUI. Nah, itu dicarinya di websitenya MUI ya Bapak Ibu. Yang masih pakai KH, ketetapan halal MUI, berarti search-nya di websitenya halalmui.org. Seperti itu. Oke.
Iya tadi nomor ID halal yang terregistrasi seperti oke. Ibu Mega ada pertanyaan, silakan. Iya, Pak Agam mau konfirmasi. Jadi kan sepengetahuan saya tuh untuk produk-produk yang di luar negeri, kalau dulu kan cukup ya dengan melihat si sertifikat halalnya ini apakah Hmm, sudah MRA dengan BPJPH atau belum. Kalau sekarang kan ketentuannya walaupun sudah MRA tetap harus terregister ya, harus ada ini betul. sertifikat registernya. Nah, kalau misalnya dari rata-rata kan kalau misalnya ini produknya dari luar negeri tuh biasanya kan si PU ini tidak langsung beli ke produsennya ya, tapi lewat pihak Betul. kedua atau ketiga gitu kan, lewat apa distributor atau apa gitu. Vendor. Em, ya, nah kadang kan agak slow respon dan sebagainya. Kemudian dari distributor, kadang mereka tuh cuma nunjukin si sertifikat halal luar negerinya aja. Ketika kita cek memang udah MRA, tapi belum ada nih register BPJPH-nya gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah masih bisa digunakan atau seperti apa begitu? Oke, iya. Kalau ya karena kan belum semua ya Bu Mega ya untuk yang sertifikat halal yang MRA itu diregistrasi ya karena ini kan juga peraturan berubah mendadak ya termasuk peraturan yang berubah mendadak seperti itu sehingga kalau memang sertifikat halalnya itu dari lembaga halal yang sudah MRA, nah itu bisa dicatat dulu, bisa bisa tetap kita terima ya Bu Mega ya seperti itu bisa tetap kita terima selama memang tadi sertifikat halal luar negerinya sudah MRA dengan BPJPH seperti itu karena memang belum ini masih peraturan peralihan ya untuk sertifikat halal luar negeri ternyata harus yang sudah nomor registrasi seperti tadi seperti itu. Cuma kalau memang nomor registrasinya belum ada, tapi sertifikat halal luar negeri aslinya masih ada dan lembaga halalnya sudah MRA dengan BPJPH, cukup dicatat di sertifikat halal luar negerinya dari lembaga halal yang sudah MRA seperti itu. Nah, itu masih di fatwanya juga masih bisa diterima ya, Bu Mega seperti itu. Jadi dicatat sesuai dengan data yang ada ditemukan. Data memang apa adanya ditemukan seperti itu. Cuma kalau memang sudah ada nomor registrasinya, kita menulisnya di laporan yang memang sudah dalam bentuk nomor registrasi. Seperti itu ya Bu Mega ya, case by case Oke, itu. siap-siap. Kita menyesuaikan dengan ketersediaan dokumennya daripada nanti nunggu nomor registrasinya keluar itu nanti Iya, apa lama namanya lagi. takutnya lewat SLA-nya kita auditor ya karena kan terbatas ya apa waktu pemeriksaan apa di LPH hanya 15 hari kerja seperti itu. Iya, ini contohnya kalau yang di web LPPOM ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya hanya sebagian kecil aja bahan yang apa namanya masih dalam ketetapan halal. Cuma kadang di lapangan itu ada Bapak Ibu apa bahannya itu cuma ada ketetapan halal MUI-nya saja, tapi tidak ada sertifikat halal BPJPH-nya. Nah ini tapi secara fatwa masih bisa diterima Bapak Ibu. Ini contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Contoh realnya aja, misal saya waktu audit produk kemasan ya Bapak Ibu. Ini Lamial ini nama nama tinta kemasannya ya Bapak Ibu. Nah ini kita search, kita verifikasi. Iya, ya tinta kemasannya itu ya Bapak Ibu ya Kak, dia sudah dalam berupa campuran. Jadi tinta untuk buat kemasan itu masuk ke bahan kritis. Sama kalau di ini kok nggak mau ya dia ya cari produk. Ya sama dicek di daftar bahan itu ya Bapak Ibu ya mulai mengaplikasikan ilmu sainsnya masing-masing seperti itu. Kalau ketemu bahan yang tidak aman atau apa ya langsung diberikan ini apa namanya dirumuskan temuan
ketidaksesuaiannya seperti itu. Ketemu bahan yang di list daftar bahan ada bahan tidak aman, pakai apa? Pakai boraks, pakai formalin seperti itu. Kemudian atau untuk produk pangan atau mungkin pakai apa? Pakai angka merah untuk produk pangan. Nah, itu kalau di BPOM-nya juga udah nggak boleh ya, Bapak Ibu ya, angka merah untuk produk pangan. Nah, ini contohnya untuk yang KH MUI ya, Bapak Ibu. KH MUI sama kosmetik juga kalau ketemu bahan-bahan berbahaya untuk kosmetik di daftar bahannya udah ketahuan, nah itu bisa dirumuskan sebagai temuan ketidaksesuaian. Ya, itu ya Bapak Ibu ya diverifikasi kalau sama ketetapan halal masih masa berlaku juga ini masa berlaku sampai kapan, nomor ketetapan halalnya berapa, di verifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian. Berarti kalau tidak ada di website BPJS berarti belum tentu tidak tersertifikat halal ya, karena kadang bisa dicek di website MUI dulu. Iya betul ya Bu Anis ya. Iya kadang ada itu misal kayak tadi ya, tinta untuk produk kemasan seperti itu, tinta untuk kemasan PP seperti itu. Nah, itu ternyata tintanya ada ketetapan halalnya dari MUI, tapi sertifikat halal BPJPH-nya nggak ada. Nah, itu bisa kita pakai data ketetapan halal MUI-nya juga. Oke, tadi kita cek daftar bahan ya Bapak Ibu ya, jadi satu-satu dicek ya Bapak Ibu seperti itu. Satu-satu dicek seperti itu di pre-auditnya. Bahannya ada 20 ya, 20-20-nya kita cek, pisahkan dulu bahan kritis, bahan tidak kritis. Kalau bahan tidak kritis langsung lolos ya Bapak Ibu ya, langsung kita loloskan seperti itu. Kalau bahannya memang bahan tidak kritis, karena kan dikecualikan ya dari sertifikat halal. Iya, terus bahannya lagi asam sitrat cap gajah, asam asam sitrat dari hasil fermentasinya Aspergillus niger. Nah, asam sitrat berarti bahan kritis atau tidak kritis, Bapak Ibu? Kritis. Yes, iya, itu ya. Jadi kalau bahan bahan dari fermentasi otomatis bahan dari fermentasi atau proses mikrobial ya, Bapak Ibu ya, otomatis bahan kritis ya. Sama tadi ya, kalau lampirannya tadi sertifikat halal dicocokkan nomor halalnya, nama produsennya, nama bahannya, validitas tanggal terbitnya dicocokkan. Ini kalau pewarna hijau kupu-kupu ini kita lewat aja ya Bapak Ibu ya. Ini pewarna hijau, ini gliserin juga turunan lemak ya, jelas bahan kritis. Fragrance ya, ini ya Bapak Ibu ya. Fragrance, kalau fragrance-nya kayak gini ada kode-kode khususnya. Jadi ya kode-kodenya juga harus sama seperti di lampiran website BPJPH-nya atau di lampiran sertifikat halal aslinya. Kodenya 2419 ya, berarti di website BPJPH-nya juga harus 2419 angkanya. Jadi saklek ya Bapak Ibu ya, nama bahan dan pengkodean bahannya juga harus sama. Ya, fragrance jelas ya Bapak Ibu ya, titik kritis halal ya, termasuk highly critical ya, karena komponennya bisa sampai puluhan senyawa kimia ya Bapak Ibu untuk bahan fragrance sendiri. Ya, fragrant apel, fragrant mirror, iya. Sodium sulfat dia sintetik kimiawi, sodium sulfat, sodium sulfat di sodium sulfat kira-kira dikecualikan dari sertifikat halal atau tidak, Bapak Ibu? Kata kuncinya dia dari bahan sintetik kimiawi. Kritis.
sodium Bahan sulfat. Ya, bahan kritis. kritis juga tidak Bahan dikecualikan. sintetik kimiawi. Positif, Pak. Kategori positif. Ya, berarti kita mulai menggunakan berarti kita mulai menggunakan KMA 1360-nya ya Bapak Ibu ya, sodium sulfat. Cara menggunakan KMA 1360-nya adalah kita harus mengetahui dulu. Iya, jadi setiap senyawa kimia ada CAS number-nya ya Bapak Ibu ya. CAS atau CAS number-nya seperti itu. Ya, CAS number sodium sulfat. Sodium sulfat. Ya, sodium sulfat tuh bubuk ya, padat ya Bapak Ibu ya, anhidrous sodium sulfat. Iya, ini ada CAS number-nya atau jadi setiap senyawa kimia ada nomor CAS number-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita CAS number-nya ini kita kopas ya Bapak Ibu. Kita copy paste ke regulasi regulasi apa tadi Bapak Ibu 1360 ya. Kalau lupa KMA, PMA atau PP-nya langsung sebut nomornya aja ya Bapak Ibu ya. 1360. Iya. Jadi untuk justifikasinya kita bilang ini bahan kritis, bahan tidak kritis. Lucu Kita ya. kita cocokkan dulu ya Bapak Ibu di ya tadi kita kan dapat ya cas number-nya ya Bapak Ibu ya. Iya, kita tadi dapat cas number-nya sodium sulfat. Oh ya, sodium sulfat. Di sini namanya garam oralit, tapi tadi nomor casnya cocok ya Bapak Ibu ya. Nomor casnya cocok nih dengan yang ada di regulasi 1360. Jadi kalau cas number-nya tersebut, senyawa kimianya juga tersebut di KMA 1360-nya berarti dia bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal atau dia termasuk positif list. Jadi tadi sodium sulfatnya otomatis langsung bisa kita loloskan pre-auditnya ya Bapak Ibu karena dikecualikan dari sertifikat halal. Nah, jadi umumnya umumnya bahan sintetik kimiawi itu positif list. Hanya saja tetap kita harus mencocokkan dulu ya Bapak Ibu ya dengan yang ada di regulasi 1360 seperti itu. Nah, ini ada banyak senyawa kimia, nggak perlu dihafal ya, Bapak Ibu ya, tidak perlu dihafal. Umumnya bahan sintetik kimiawi, bahan apa namanya, bahan tidak kritis seperti itu. Tapi tetap kita cocokkan dulu dengan ini apa KMA 1360-nya. Ini ya bahan-bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal, selulosa dan turunannya, polimer sintetik ya kecuali polipropilen ya Bapak Ibu ya kalau polipropilen dia bahan kritis. Kalau polimer sintetik yang disebut di sini dia dikecualikan dari sertifikat halal. Ya kalau atas-atasnya ini ya bahan nabati ya Bapak Ibu ya. Bahan nabati. Izin Pak Agam, Ya. yang untuk polipropilen kemarin itu ada juga pertanyaan tuh seingat saya. Mm-mm.
pelaku usaha tidak bisa menunjukkan sertifikat halal dari polipropilen tersebut, maka Mm-mm. kita pegang walaupun dia termasuk riskan memang harus ada sertifikat halalnya tuh Pak. Nah, selain sertifikat halal itu apakah MSDS-nya Oh, atau yang oh memang iya. Kalau factory nggak ada statement ya? sertifikat halalnya ya Bu, karena kan belum semua ini ya, belum semua bahan Ya, kemasan itu bersertifikat halal ya. betul betul Pak. Iya, betul. Jadi kita harus, maaf Bu, ini internet connection saya unstable. Oke, nah, mulai. Iya, jadi kita mesti tahu dulu Bu prosesnya ya. Jadi kan prosesnya polipropilen itu kan ini ya, eh, hasil reaksi kimia gas seperti itu. Hasil reaksi kimia gas lalu dia dikasih diproses secara fisik seperti itu. Cuma kan di proses lanjutannya dia menggunakan bahan penolong seperti itu. Bahan penolong penstabil proses. Bisa pakai apa plasticizer, apa kalsium, bahan penolong kalsium stearat. Ya kayak tadi ya kalsium stearat seperti itu. Stearatnya itu biasanya dari lemak hewani. Nah, untuk karena titik kritisnya di situ polipropilennya adanya penggunaan kalsium stearat sehingga kecukupan dokumen pendukung minimalnya kalau tidak ada sertifikat halal pernyataan bebas babi atau bebas hewani untuk eh, tadi bahan polipropilennya dari produsen polipropilennya juga. Jadi kalau pernyataan-pernyataan seperti itu, dokumen pendukung berupa pernyataan dikeluarkannya harus dari produsennya langsung. Animal free atau pork free statement dari produsen polipropilennya. Cuma memang scientific judgment-nya kita harus tahu dulu titik kritisnya di bahan apanya atau di proses apanya. Seperti itu ya Bu untuk ininya pernyataan bebas babi atau pernyataan bebas hewani dari produsen kemasan polipropilennya atau dari kemasan Tidak terdengar suaranya Pak, koneksinya. Koneksi Pak, apa? Kenapa? Halo, halo. Dengar suara saya? mohon maaf Bapak Ibu ke ini suka kepen ini sinyal internet lagi gampang kepental ya Bapak Ibu ya mohon maaf. Iya, balik lagi tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi di polipropilen sama KMA 1360 seperti itu ininya. Jadi kalau bahannya dan nomor casnya juga tersebut di situ otomatis dikecualikan dari sertifikat halal dan bisa kita loloskan di pre-auditnya.
Iya, kalau begini, iya, kalau begini nih temuan ketidaksesuaiannya atau ada catatan pre-auditnya nggak ya, Bapak Ibu ya kira-kira bahannya gliserin dari produsen tersebut, nomor halalnya tersebut, lembaga halalnya juga tersebut. Iya, silahkan dicoba Bapak Ibu justifikasi pre-auditnya. Gliserin untuk bikin sabun mandi, apa gliserin untuk ya misal gliserin untuk itu ya Bapak Ibu ya. Ini kira-kira temuan ketidaksesuaiannya apa nih Bapak Ibu? Atau not ininya catatan pre-auditnya. Ini ya Bapak Ibu ya tanggal expirednya, di tanggal expirednya sama di masa berlakunya. Jadi harus mensubmit sertifikat halal Jakim yang terbarunya ya Bapak Ibu seperti itu. Ini pre-audit 2 jam tapi bahasa pembahasannya banyak ya Bapak Ibu. Oke, sama kayak tadi ya, dicek nomornya satu-satu, cek nama produsennya, nama bahannya, iya, nama produknya juga ya Bapak Ibu ya, nama produknya juga dicek seperti itu. Jadi kalau ada nama produk yang apa tidak sesuai dengan kriteria produk seperti itu, nah itu bisa ya ini apa harus diganti ya Bapak Ibu ya harus diganti oleh si perusahaan dan tetap tetap kita rumuskan sebagai temuan ketidaksesuaian. Misalnya kalau auditan saya ini ya ketemunya devil devil cake seperti itu, devil cake atau apa devil cake, Irish Irish coffee cake. Nah, terus apalagi eh ham ham and cheese croissant. Nah, itu yang pernah saya temui ya, Bapak Ibu ya, yang penamaannya Christmas cake seperti itu. Nah, itu ini jadi penamaan produknya tidak dirumuskan sebagai ketidaksesuaian ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Cuma kadang kalau untuk beberapa hal ya Bapak Ibu ya, beberapa ini misal untuk produk apa kosmetik ya misalkan, nah itu ada beberapa spesifikasi Bapak Ibu, ada beberapa spesifikasi untuk produk kosmetik. Contohnya seperti ini. Iya, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Iya, sama sebenarnya penamaan yang vulgar itu ya tidak diizinkan ya Bapak Ibu ya, yang penamaan produk yang vulgar itu tidak diizinkan. Cuma kalau untuk yang ini kosmetik, yang misalkan lip cream, lip tint, lipstick, sexy nude seperti itu ya. Ini nude-nya ini tuh menunjukkan dia mengikuti warna alami kulitnya si pemakai kosmetiknya ya Bapak Ibu ya. Jadi coba kita search. Ya ada ya Bapak Ibu ya karena ini dia spesifikasi produk kosmetik seperti itu untuk nude-nya sendiri ya. Sexy nude ini jadi untuk kosmetik, lip tint, lip cream, lipstick, sexy nude. Nah, itu bisa disertifikasi halal karena merujuk tadi untuk warna nude adalah warna untuk menyesuaikan warna alami si pengguna produk kosmetiknya. Seperti itu.
Izin Pak Agam bertanya lagi. Ya, Eh, saya pernah mencari nomor sertifikat halal dengan nama produk dan produsen yang sama, tapi sertifikat halalnya itu berbeda di ujungnya gitu. Ada yang 20, ada yang 21 di ujungnya. Nah, untuk pengecekannya apakah dua-duanya diakui gitu atau apa perbedaannya? Karena kalau saya lihat kan di tanggal kadaluarsanya kadang tidak muncul nih Pak di sini. Nah, jadi kadang-kadang bingung juga untuk memilih mana yang kita masukkan di apa oke. sertifikat Ya, berarti ya hanya. yang dimasukkan yang dicocok, yang nomor halalnya cocok Ya, dengan nomor yang label mana? kemasannya, Bu, seperti itu. Oh, lihat. Cuma kan untuk mencocokkan label kemasan itu kan kita masuknya ke unit 3 ya, seperti itu. Jadi kalau yang di unit 2 belum belum masuk seperti itu. Jadi kalau untuk kita mencocokkan ininya, mencocokkan dengan label halal yang di kemasannya, label halal atau logo halal yang di kemasan kardusnya seperti itu. Nah, itu masuknya di pemeriksaan unit 3. Jadi kalau yang unit 2 kita masih meriksa dari data bahan yang ada dulu aja seperti itu. Cuma kalau yang dimasukkan ke laporan yang apa berarti yang memang cocok dengan tadi ya Bu, dengan yang ada nomor halalnya di kemasan bahan yang dipakai oleh si perusahaan. Saya cek di situs BPJPH Mirror Februari. Ini belum update di MUI 8 Februari juga. Jika kondisinya seperti ini, apa yang dipakai update di situs Halal MUI? Berarti Pak Agus tetap menulisnya ini kalau ada dua data begitu, KH MUI sama sertifikat halal yang ID BPJPH tetap ditulisnya yang ID BPJPH ya, SH ID BPJPH Nilam Widuri, tanggal terbit 10 Februari 2022 karena kan sertifikat halal BPJPH berlakunya sudah selamanya, selama tidak ada perubahan proses atau selama tidak ada perubahan bahan. Jadi kalau ada dua data begitu, SHBPJPH sama KHMUI tetap yang kita note adalah yang sertifikat halal BPJPH-nya. Meskipun dia tanggal terbitnya tadi Februari 2022, cuma kan di regulasinya tadi ya sertifikat halal berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan proses atau selama tidak ada perubahan bahan seperti itu. Oke, iya. Ya, yang silakan ya Bapak Ibu ya, yang ke toilet silakan ke toilet dulu. Soalnya ini memang lagi sering hujan ya, cuacanya lagi sering dingin ya Bapak Ibu. Ini artinya untuk nomor KHMUI, iya, nomor KHMUI masih bisa digunakan kalau memang dia tidak ada dalam bentuk sertifikat halalnya. Produk yang terdaftar SH-nya tidak harus diubah menjadi ID BPJPH. Itu nanti untuk mengubah ID BPJPH-nya nanti itu masuk ke ini ya Bu, masuk ke unit kompetensi pelaporan ya. Jadi nanti untuk format laporan audit nanti kita tulis tadi ID BPJPH-nya seperti itu di pelaporan auditnya. Kalau tidak ada dia berarti oke ya itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang verifikasi produk. Iya Pak, tadi kayaknya ada yang mau nanya. Mohon maaf. Izin bertanya Pak, Ya, eh, akhirnya. terkait yang di apa BPJPH tadi bisa dijelaskan sedikit nggak Pak yang sampai share tadi coba bisa dibuka lagi. Tadi kan ada produk dengan nama yang Ya, sama, sertifikatnya, nomor sertifikat sama, kemudian eh, nama PT-nya sama, hanya yang membedakan eh, kapital besar sama kecil, sama tanggal tahun tanggal terbitnya. tahun pengajuan atau tahun apa. Ya, Nah, itu jadi kalau maksudnya mm, gimana ya Pak itu? kalau dia dari perusahaannya sama Pak, nomor ID-nya beda, kemungkinan dia jenis produknya beda Pak, seperti itu. Kemungkinan dia termasuk jenis produknya beda. Jadi
penomoran halal itu based on jenis produknya Pak seperti itu. Misal dari PT XYZ ya sama apa ada produk olahan ikan, produk daging sembelihan, produk bumbu dari PT XYZ. Produsennya sama dari PT XYZ, tanggal terbitnya sama, cuma nomor halalnya beda. Iya, nomor halal itu memang berbeda dari untuk tiap-tiap jenis produk atau tiap-tiap kelompok produk. Kelompok produk daging sembelihan nomor halalnya sendiri. Kelompok produk olahan perikanan nomor halalnya sendiri. Kelompok produk rempah-rempah olahannya nomor sertifikat halalnya juga berbeda sendiri seperti itu Pak. Makanya itu ya ketelitian kita, kejelian auditor juga menentukan hasil verifikasinya. Seperti itu Pak. Jadi kalau dari nomor perusahaannya sama, tanggal terbitnya sama, cuma kalau nomor halalnya beda, kemungkinan dia kelompok produknya dia berbeda. Soalnya kan kelompok produk kan udah beda sertifikat juga Pak, Iya, seperti gitu. itu. Iya, Iya, satu kelompok produk untuk satu nomor sertifikat sertifikat. halal. Iya. Iya, Tapi ini Pak, tadi kalau nggak salah itu nomor sertifikatnya sama. nomor sertifikatnya sama. Heeh. Terus yang membedakan tadi itu hanya di tahun, yang bagian belakang tahun sama nama PT-nya, yang produknya sama, nama produknya sama, terus nama PT-nya itu sebenarnya sama, Oh, cuman nama yang PT-nya beda. Iya, kalau apa namanya? Kalau nama PT-nya beda, berarti nanti kita verifikasi lebih lanjutnya di unit yang ketiga, Pak. Saat kunjungan ke lokasi produksinya, kita cocokkan dia di catatan stoknya, di apa form penerimaan barangnya, dia nerimanya sehari-harinya dari produsen yang mana, seperti itu. Dari bukti pembeliannya juga kita cocokkan seperti itu. Jadi kalau untuk di unit 2 ini hanya memverifikasi awal aja Pak. Cuma kalau verifikasi lebih lanjut kayak tadi apa namanya, dia Pak nomor halalnya sama, ininya sama, produsennya beda. Nah itu kita harus verifikasi langsung ke lokasi. Cuma kan verifikasi langsung ke lokasi itu di unit 3 kan ya Pak, seperti itu. Kita cek apa namanya, invoice pembeliannya, form penerimaan barang datangnya, lalu dicocokkan juga dengan stok opnam atau stok harian gudangnya juga seperti itu. Oke, sebentar ya. Ini kenapa slide-nya beda sendiri? Iya, lalu ini ya Bapak Ibu ya, diagram verifikasi diagram alir. Kok diagram alir kita harus paham dulu dengan produknya ya Bapak Ibu ya. Harus paham dulu dengan produknya. Jadi verifikasi diagram alir dipastikan prosesnya itu mulai dari penyiapan bahannya, sampai dia packing ya Bapak Ibu ya, penyiapan bahannya sampai dia packing seperti itu. Nah, ini untuk proses pembuatan keju. Kalau dari saya, eh, temuan ke temuan ketidaksesuaiannya ya tadi ya belum prosesnya sudah terjelaskan pengasamannya dengan bahan apa dengan bakteri. Lalu rennet untuk tadi menggumpalkan susu sapinya, dadinya diambil, whey-nya keluar ya, whey atau air dadinya keluar seperti itu. Lalu dadinya di aging, dilakukan aging atau di pematangan seperti itu dijadi keju. Cuma di sini diagram alirnya temuannya belum belum ditemukan proses packingnya ya Bapak Ibu ya, belum ditemukan proses pengemasan primer pada diagram alir pembuatan kejunya seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak apa kalau masih bingung dengan prosesnya bisa lakukan studi pustaka ya Bapak Ibu ya, dicocokkan bahan baku tambahan penolong kalau nah ini jadi kalau ada bahan masuknya informasi tentang bahan masuknya di sini berarti di
dicocokkan ya Bapak Ibu ya bahan masuknya dengan yang ada di daftar bahan halalnya tadi. Iya, ini proses mikrobial ya Bapak Ibu ya, proses mikrobial, fermentasi. Nah, kalau fermentasi juga ya nggak ini ya Bapak Ibu ya di sini prosesnya juga nggak lengkap Bapak Ibu. Ujuk-ujuk langsung fermentasi, langsung fermentasi, langsung lalu pemekatan, pemekatan dimurnikan dengan karbon aktif, lalu packing. Tidak menjelaskan proses penyiapan stok kulturnya, penyegaran inokulumnya, proses refreshment bakteri asam laktatnya, lalu pengembangan inokulumnya tidak terjelaskan di diagram alirnya seperti itu. Oke, sama kalau proses fermentasi ini ya, Bapak Ibu ya, bahan penolongnya eh, juga menjadi fokusnya. Bahan penolong anti buih ya, bahan penolong anti buih untuk proses fermentasinya. Karena buih kan itu ya karena adanya buih pada saat proses fermentasi di dalam fermentor seperti itu, nah itu mengganggu proses seperti itu menyebabkan autolisis sel sehingga tadi ditambahkanlah bahan anti buih. Bahan anti buih bisa dari turunan asam lemak, bisa dari lemak hewani, bisa dari senyawa sulfonat ya, Bapak Ibu. Iya, kalau ini temuan ketidaksesuaiannya di bagian mana, Bapak Ibu? Ini di RPU, RPH. Ini ketidaksesuaiannya di bagian apa? Ya sama ya Bapak Ibu ya, untuk diagram alir, RPU, RPH ada di SNI penyembelihan unggas atau SNI penyembelihan ruminansia halal. Di Kepkaban BPJPH-nya juga ada ya Bapak Ibu ya, di Kepkaban BPJPH-nya, di regulasi BPJPH-nya penerapan SJPH untuk rumah potong unggas ataupun rumah potong ruminansia. Iya, ini ini jelas ini ya, jelas ada ketidaksesuaiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sapi itu biasanya di stunning ya Bapak Ibu ya, dipingsankan ya kalau sapi seperti itu. Di sini tidak menjelaskan proses stunningnya, tidak menjelaskan proses pemeriksaan antemortemnya seperti itu. Pemisahan jeroan dan dagingnya juga belum dijelaskan juga di sini ya itu ya Bapak Ibu ya jadi detail dalam melakukan verifikasi atau pengecekan kecukupan diagram alir prosesnya. Mohon maaf, mau tanya. Ya Pak. Ya, yang di diagram alirnya di rumah pemotongan hewan ini kan kita mengaca di rumah pemotongan hewan yang ada di Indonesia itu kalau menggunakan stunning gun karena sapi-sapi di Indonesia ini kan ukurannya kecil, nggak kayak di luar negeri. Itu rata-rata tidak menggunakan stunning gun. Kalau dipakaikan stunning gun itu bablas mati. Nah, ini apakah perlu dimasukkan seperti itu ketika kejadiannya seperti itu, Pak? Oke, kalau kejadiannya seperti ini sebenarnya masuk unit kompetensi 3 ya Pak. Jadi kalau di stunning gun dia Ya, langsung mati otomatis apa ya. namanya? Ya dia tidak memenuhi penyembelihan halal ya Pak karena kan matinya karena di Nah, janin seperti berarti itu. kan tidak perlu dituliskan di diagram alirnya ya. Iya, ya jadi tetap ini apa namanya? Seperti di note aja gitu Pak, di note aja apa namanya? Di note aja ada proses stunning atau tidak seperti itu karena kadang kalau ini pengalaman saya pribadi ya Pak makanya apa namanya
dia melakukan pemingsanan cuma tidak ditulis gitu. Dia melakukan RPH-nya melakukan pemingsanan hanya saja dia tidak ditulis di diagram alir ininya di diagram alir apa ini proses di rumah potong hewannya seperti itu Pak. Jadi memang ada RPH yang dia pakai Staninga, ada yang memang pakai stunning ya di apa kayak digetok gitu ya Pak, digetok di kepala sapinya nanti sapinya pingsan. Ada juga yang memang tanpa stunning seperti itu. Jadi memang tergantung RPH-nya yang di audit. Cuma kalau pengalaman yang saya audit RPH-nya pakai stunning seperti itu. Nah, jadi menyesuaikan kondisi yang di lapangan saat di Betul, betul Bapak. Yes, betul. Exactly. Jadi kalau tadi ditemukan apa kalau di stunning langsung mati, nah itu dia langsung melakukan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal atau tidak seperti itu. Nah, kalau tidak ada SOP penanganan tidak ada SOP penanganan produk tidak sesuai kriteria halalnya ya berarti ya otomatis jadi temuan ketidaksesuaian juga seperti itu ya pada akhirnya itu ya Bapak Ibu ya untuk klarifikasi lengkapnya memang saat di unit 3 Bapak Ibu jadi namun tetap di desk auditnya atau di pre-auditnya tetap kita harus detail ya Bapak Ibu. Cuma memang klarifikasi utuhnya memang di ini ya di audit onsite-nya. Iya, untuk RPH, RPU ini pendalaman materinya di hari kelima ya, Bapak Ibu ya, pendalaman materinya di hari kelima seperti itu. Tergantung sapi impor sapi lokal untuk stunning, ya memang. Namun ya apa, kalau based on pengalaman saya juga tergantung RPH-nya juga. RPH-nya memang dia ada stunning atau tidak seperti itu. Ada yang memang nggak stunning, ada yang beberapa stunning seperti itu. Ya, menggunakan ukuran peluru yang disesuaikan dengan bobot hewan yang akan disembeli. Mungkin dapat ditelusuri juga peralatannya. Betul, ditelusuri peralatan standingnya atau standarnya dia melakukannya sesuai dengan manual atau petunjuk penggunaan standarnya atau tidak seperti itu untuk karena kan itu ya apa standarnya juga harus ada bukti kalibrasinya, ada bukti validasinya juga seperti itu. Dia setelah di stunning pingsan pingsan saja atau langsung mati seperti itu kan bisa ini ya masih kalau pingsan saja kan masih ada itu ya masih ada kemungkinan pergerakan ya Bapak Ibu ya masih ada kemungkinan pergerakan atau dia masih ada nafasnya seperti itu saat di stunning menandakan memang hewannya itu hewan ruminansianya memang sekedar pingsan. Oke, iya nih nanti yang RPH RPU nanti lanjut hari kelima ya Bapak Ibu berhubung ini per-audit ya cuma 2 jam. Iya ini untuk matriks bahan produk atau kalau di manual halal dia lampiran 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di matriks bahan produknya dia cuma satu, berarti kemungkinan dia dia repacking ya Bapak Ibu ya. Kalau dia dicentangnya cuma satu atau komposisi bahannya dia cuma satu, kemungkinan dia repacking atau perlu kita konfirmasi lagi ini repacking atau bukan. Jadi cara membacanya kalau dia di checklist berarti bahan ini bahan misal ini tepung terigu K3 di checklist gandum sama premix vitamin mineralnya. Berarti terigu K3 berarti bahan gandum, bahan premix vitamin mineral digunakan untuk produksi terigu K3. Untuk mengauditnya, memeriksanya, jumlah bahan yang ada di matriksnya ini ya, Bapak Ibu ya, jumlah bahan yang ada di matriks ini dicocokkan dengan jumlah bahan yang ada di apa namanya, jumlah bahan yang ada di lampiran 5 atau yang ada di lampiran daftar bahan halal. Contoh aplikasinya.
Iya, ini saya pakai manual halal simulasi ya, Bapak Ibu ya, untuk mencontohkan. Kok nggak ada ya di result window-nya? Hmm, ya ini ya Bapak Ibu ya, daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Iya, tadi ya Bapak Ibu ya, nama nama produk yang di atasnya permen lunak, madu, jahe. Ini berarti kalau yang dicentang-centang berarti dia permen lunak madu jahenya dia pakai tapioka, pakai gula, pakai CMC, pakai gelatin, pakai ini ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma untuk mengauditnya kita mencocokkan jumlah bahan yang ada di sini, jumlah bahan yang ada di lampiran 6. Ini jumlah bahannya ada 25 ya Bapak Ibu ya. Dicocokkan dengan jumlah bahan yang ada di lampiran 5 atau jumlah bahan yang ada di lampiran daftar bahan halal. Nah, ini sama-sama 25 ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada temuan ketidaksesuaiannya kecuali di sini 25, di matriks bawahnya ini ada bahannya misal 30 seperti itu. Nah, itu masuknya ke ketidaksesuaian ya Bapak Ibu kalau jumlah bahannya beda antara lampiran 6 dengan lampiran 5. Iya, tadi untuk ininya ya Bapak Ibu ya, verifikasi dokumen SJPH. Lalu ya ini ya bukti implementasi SJPH-nya ya Bapak Ibu ya, bukti implementasi SJPH berupa poster atau bukti sosialisasi tatap mukanya, mungkin ada email sosialisasi kebijakan halalnya ya Bapak Ibu, bisa seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya untuk pelatihan ya kemarin juga ditanya ya terkait apa saja bukti pemenuhan apa pembinaan sumber daya manusia ya berarti ya tadi ya ada materi pelatihannya, ada daftar hadirnya, ada evaluasi post-testnya yang melatih, sudah ada sertifikat kompetensi atau sertifikat lulus pelatihan penyelia halalnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Checklist audit internal, ada checklist audit internalnya, daftar hadirnya, ada ringkasan hasil audit internalnya, seperti itu. Kaji ulang manajemen, manajemen review, dipastikan minute of meetingnya sudah diisi, ada daftar hadirnya. Sama prosesnya PDCA ya, Bapak Ibu ya, prosesnya runut, seperti itu. Prosesnya runut,
Berarti kebijakan halalnya paling dulu, lalu disusul tanggal pelatihan. Setelah pelatihan baru runut audit internal. Lalu setelah audit internal biasanya kan input-input kaji ulang manajemen itu dari hasil audit internal ya Bapak Ibu. Setelah audit internal baru kaji ulang manajemen. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi runut untuk ininya. Runut tanggal pelaksanaannya, tanggal penetapan kebijakan halalnya, tanggal pelatihan, tanggal audit internal, tanggal kebijakan halal, runut berurut PDCA seperti itu. Ya, oke, ke aspek praktikalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ya tadi ya Bapak Ibu ya, kalau ya jadi di sini ada indikator data pelaku usaha, manual halal, daftar bahan, seperti itu produk, diagram alih proses, bukti sosialisasi, bukti audit internal, bukti kaji ulang manajemen. Ya, setelah itu Bapak Ibu membuat kesimpulan pre-auditnya, bisa langsung dilanjutkan audit on-site atau direvisi terlebih dahulu, baru kemudian penjadwalan audit on-site-nya atau audit visitasinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Rumusan temuannya tadi pakai pakai Polar ini ya Bapak Ibu ya, dijelaskan masalahnya apa, temuan ketidaksesuaiannya apa, lokasinya di sebelah mana temuannya, buktinya apa, seperti itu, buktinya apa, referensinya dari kriteria apa, seperti itu, kriteria komitmen tanggung jawab, kriteria bahan, kriteria PPH, seperti itu. Iya, misal ini di bagian manual halal. Ada temuan di bagian SK tim halalnya ya, Bapak Ibu ya. Contoh. Ya, kalau ada temuan di SK tim halalnya, berarti kita ke SK tim halalnya, Bapak Ibu. Iya, SK tim manajemen halal. Iya, di SK tim halalnya cuma ada R&D, manajer QA/QC, sama top manajemennya. Berarti ini SK tim halalnya belum mencakup semua aktivitas kritisnya ya Bapak Ibu ya, belum mencakup aktivitas yang kritis secara kehalalan, belum masuk bagian manajer produksi, belum ada bagian warehouse, gudang, belum ada bagian pembelian bahan, purchasing, yang mana itu titik kritis kehalalan. Nah itu ya Bapak Ibu ya, kita sudah harus memahami departemen atau divisi-divisi mana saja dia yang menentukan titik kritis kehalalannya. Berarti di sini di SK tim halalnya belum masuk bagian produksi, warehouse atau logistik, dan juga bagian purchasing, pembelian bahan pada SK tim manajemen halal PT XYZ. Sama SK ini wajib ada nomornya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketemu pelaku usaha SK tim halalnya dia belum ada nomor SK-nya, kosongan kayak gini, harus dibuatkan nomor SK-nya. Seperti itu. Sama harus ada penjelasannya, tugas, wewenang, tanggung jawab dari setiap jabatan yang ada di tim manajemen halalnya. Tupoksinya R&D apa, tupoksinya QA/QC apa, tupoksinya bagian purchasing itu apa, harus terjelaskan juga di halaman setelah SK tim halalnya atau di bagian tanggung jawab manajemen puncaknya, di bagian uh, manual halal di depan-depannya ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tiap jabatan tadi, tiap jabatan QA/QC,
produksi harus terjelaskan tugas, wewenang, tanggung jawabnya masing-masing. Oke, untuk perbaikan perbaikan pre-audit ya. Kalau sepengalaman saya di LPH yang lama itu dulu 5 hari, 5 hari cuma cuma kan ini ya kalau base pengalaman saya, cuma untuk selesainya di pre-audit ya diusahakan tadi sebelum apa kan tadi kan di LPH-nya kan cuma 15 hari kerja ya untuk pemeriksaannya ya. Jadi kalau bisa ininya se kurang dari 5 hari kerja pre-auditnya sudah beres seperti itu. Atau nanti Bu Atina ini ya di cross check lagi ya SOP apa prosedur prosedur pre-auditnya di LPH-nya Ibu Atina. Kalau sepengalaman saya dulu di LPH sebelah itu kurang dari 5 hari sudah harus diperbaiki sebelum audit visitasinya atau sebelum audit on-site-nya. Oke, lalu tadi kita verifikasi kebijakan halalnya ya Bapak Ibu ya, verifikasi kebijakan. Iya, kalau kebijakan halal juga disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kebijakan halalnya disesuaikan antara pabrik yang menghasilkan produk sama jasa logistik. Kalau pabrik yang menghasilkan produk, kebijakan halalnya menghasilkan produk yang halal, nah itu sesuai ya Bapak Ibu. Dia sudah menyebutkan menggunakan bahan yang halal, menghasilkan produk yang konsisten halal, lalu apa namanya, ini mentaati regulasi sertifikasi halalnya BPJPH seperti itu. Nah, itu sudah sesuai. Cuma kalau jasa logistik dia bilangnya menghasilkan produk atau apa, nah itu tidak relevan ya karena kan kok jasa logistik kan dia lebih ke penanganan ya Bapak Ibu ya lebih ke handling produknya itu di gudang ataupun handling selama proses pengiriman. Ya, jadi kita kebijakan halal pun juga sesuai ya Bapak Ibu ya sesuai dengan proses bisnis si perusahaannya itu sendiri. Sama sebentar ini benar. Iya, kebijakan halal ini harus disosialisasikan internal dan eksternal ya Bapak Ibu ya. Eksternal ke vendor, ke supplier bahan-bahannya atau disosialisasikan ke jasa logistik pihak ketiganya yang memang dia pakai. Ya, tadi verifikasi kebijakan halal, verifikasi pelatihan ini dipastikan materi pelatihannya ini ada. Sama ini evaluasi post-testnya masih kosong ya Bapak Ibu ya. Evaluasi post-test wajib diisi oleh aktivitas atau divisi-divisi yang memang dia titik kritis kehalalan. Seperti itu. Harus ada hasil evaluasi post-testnya. Atau kadang kalau temuan saya, kadang yang dilatih itu cuma bagian tim manajemen halalnya aja Bapak Ibu. Jadi bagian operator mesin produksi sama operator mesin produksi. Iya, operator mesin produksinya malah tidak diberikan pelatihan internal halal seperti itu. Jadi pelatihan internal halal mencakup tim manajemen halalnya dan operator-operator yang memang dia termasuk ke titik kritis kehalalan. Operator produksi ya jelas ya Bapak Ibu ya operator produksi dia jelas masuk jadi aktivitas kritis kehalalan. Untuk waktu perbaikan komposisi tim halal minimum standarnya apa? Apakah jumlah personalnya tergantung skala usahanya? Kalau yang kalau mikro kecil dia kalau mikro kecil nanti dicek lagi ya Bu Nastia ya di Kepkaban 20-nya. Kalau mikro kecil cukup
pemilik sama penyelia halal saja cukup. Kalau mikro kecil ya Bapak Ibu ya, tapi nanti dicek lagi di Kepkaban 20-nya. Cuma kalau dia sudah menengah besar sudah harus ada pembagian seperti tadi, SKT manajemen halalnya, pembagian jadi QA/QC, produksi, purchasing, R&D, ya logistik gudang, logistik pengiriman seperti itu ya eh, harus sudah terbagi-bagi pekerjaan tiap anggota tim manajemen halalnya seperti itu. Jadi kalau yang masih mikro kecil cukup pemilik sama penyelianya saja cukup. Cuma kalau sudah menengah besar tadi sudah harus dalam bentuk tim manajemen halal mencakup aktivitas-aktivitas yang memang itu kritikal, aktivitas-aktivitas PPH yang memang disebut pada regulasi 20 tahun 2023. Iya nggak Pak? Iya nggak apa-apa kalau hujan memang gitu Bu Nurfaisa ya suara suara memang putus-putus kalau ini memang kalau lagi hujan seperti itu sinyalnya suka putus-putus. Jadi ini untuk pelatihannya ini ya Bapak Ibu ya belum ditemukan rekapan nilai post-test, bukti pelaksanaan post-test pelatihan internalnya seperti itu. Lalu bukti pelaksanaan audit internalnya, iya audit internalnya seperti ini, hanya di checklist di bagian iya, 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 iya sesuai. Nah ini kadang suka pada kayak gini ya Bapak Ibu ya, di checklistnya bagian iya, 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 tapi ini bagian bukti pemenuhannya kosong. Seperti itu nih kan ada tabel bukti pemenuhan ya Bapak Ibu ya, cuma bukti pemenuhannya kosong. Itu jadi temuan ketidaksesuaiannya. Daftar hadir audit internalnya juga belum ditemukan juga. Sama dipastikan checklist pertanyaan audit internalnya mencakup 5 kriteria SJPH dan subklausulnya ya Bapak Ibu di sini. Temuannya ini di bagian produk, Bapak Ibu, di bagian kriteria produk ditemukan checklist audit internal halal PT XYZ belum mencakup belum mencakup belum mencakup penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Jadi 5 kriterianya itu harus masuk dan subklausul atau subkriteria dari 5 kriteria SJPH-nya itu juga harus masuk dan ditanyakan ya Bapak Ibu pada checklist audit internal halalnya. Dipastikan tanggalnya runut juga, kaji ulang manajemen, ini ada minute of meetingnya ya Bapak Ibu ya. Ada minute of meeting, dihadiri oleh manajemen puncak. Oke, tapi kalau di minute of meetingnya atau di notulen kaji ulang manajemennya kalau itu menghasilkan action harus ada follow up-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau apa kalau di kaji ulang manajemennya menghasilkan suatu aktivitas yang disepakati harus ada bukti follow up-nya pada aktivitas yang disepakati tersebut. Oke, ada chat masuk. Oh ya, bagus pertanyaannya Bu Maulidia. Evaluasi pelatihan bisa dilakukan secara daring, boleh pakai Google Form, boleh dilakukan secara daring. Evaluasi menggunakan e-form, iya boleh. Nanti dicek juga ya Bu Maulidia ya. Di e-formnya itu sudah apa yang mengisi di e-form sama yang ngisi di daftar hadiah tuh jumlahnya cocok atau enggak, atau personil atau manusianya sama apa enggak yang mengisi di daftar hadir dengan yang mengisi di e-form
evaluasi pelatihan internalnya. Kadang ada yang sudah diberikan pelatihan internal cuma memang lupa ikut pelatihan internal halal ya. Oh ya, ini juga ini ini Bu Dewi Sartika juga bagus ini pertanyaannya soalnya real banget kondisi di lapangan. Bila borangnya banyak, borang indikator pre-auditnya tadi ya banyak yang tidak sesuai, diperbolehkan tidak PU mengubah ke clearance saat kita memeriksa onsite. Iya, tapi benar Bu Dewi ini ya. Karena tadi kan kita cuma dikasih waktu 15 hari kerja sama BPJPH untuk SLA-nya, Service Level Agreement-nya. Jadi kalau memang dari pre-auditnya ini ya, dari pre-auditnya juga lama, tiap indikatornya juga ada ketidaksesuaiannya, bisa kita tagihnya saat ini, bisa kita tagihnya atau kita periksa lagi aja saat audit onsite seperti itu. Ya dengan harapan tutup temuannya saat onsite ya, Bu Dewi ya. Tapi ini benar apa boleh boleh ada SOP yang membolehkan kalau memang saat pre-audit ketidaksesuaiannya mungkin di hampir semua indikator tapi tetap dilanjutkan audit onsite. Iya, boleh bisa saja karena saya juga pernah di posisi seperti itu juga, namun kembali lagi ke kebijakannya LPH Unila ya, Bu Dewi ya, seperti itu. Cuma kalau untuk case lapangannya bisa kita seperti itu. Ya sudah, temuan pre-auditnya segini-segini, nanti kita tindak lanjutnya sekalian aja deh saat audit visitasi atau saat audit onsite seperti itu diperbolehkan intinya. Cuma nanti dicocokkan lagi ya Bu Dewi dengan SOP pre-auditnya di LPH Unila. Lalu Terima kasih tadi, Pak Agam. iya sama-sama Ibu. Oke, itu tadi udah semua ya Bapak Ibu ya, kisi-kisinya saya berikan, kisi-kisi pre-audit bahan, kisi-kisi pre-audit produk, kisi-kisi pre-audit diagram alir, kisi-kisi pre-audit eh, pemenuhan audit internal, pelatihan, sosialisasi kebijakan halal. Iya, iya jadi tugasnya ya Allah saya berat banget ngomong tugas. Tugasnya di unit kompetensi 2 tapi di-uploadnya besok pagi aja ya Bapak Ibu ya sebelum pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu membuat catatan pre-audit seperti ini ya, membuat catatan pre-audit seperti ini. Formnya nanti saya share, tapi pakai case study-nya, pakai studi kasusnya tadi ya Bapak Ibu ya, pakai studi kasusnya kedai kopi Pak Carik, dicek tadi diagram alirnya Pak Carik, menu-menunya diverifikasi, bahan sama dokumen yang diverifikasi sampai manajemen, sampai pre-auditnya bisa dilanjut audit onsite atau tidak. Ya, mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya untuk ininya. Itu, tiga, tiga. Oke, langsung langsung dua ininya. Materi pre-audit yang ada contoh-contoh pengisiannya, iya Bu. Nanti yang ini contoh-contoh mengisinya saya share. Manual JPA pakai yang iya masih manualnya yang Pak Carik itu ya Bu Mega ya. Masih yang manualnya kedai Pak Carik. Karena itu SJPH hasil download di sistem BPJPH jadi kurang lengkap. Iya, memang kita ngasih contohnya yang emang real-real aja Bu Mega nanti kalau nanti yang PU-nya dibebaskan yang PU OJT aja ya Bu Mega ya nanti Bu Mega pakai PU pabrik mana bebas cuma sementara untuk
mempermudah tugas di kelas ya Bapak Ibu ya, makanya case tadinya juga kedai-kedaian aja ya Bapak Ibu, jadi yang case tadinya pun juga nggak susah, soalnya kalau di tugas kelasnya case tadinya udah susah, nanti ini apa, kasihan numpuk di Bapak Ibu ya, ini juga Bapak Ibu juga sambil kerja juga handle pelatihannya, hadir pelatihannya. Bagus, apa mungkinan Kak jika dari teman peraudit dapat disimpulkan audit tidak bisa lanjut karena ada data menunjukkan yang diajukan nggak bisa dapat sertifikat halal. Auditnya mungkin tidak bisa lanjut karena ada data yang menunjukkan kalau yang diajukan nggak bisa dapat sertifikat halal. Mungkin kalau di ini ya Pak Agus ya, kalau di pending audit onsite-nya, iya bisa dimungkinkan. Cuma kalau apa tidak bisa lanjut karena tidak bisa lanjut karena nggak bisa dapat sertifikat halal, kita belum bisa mengeluarkan kesimpulan seperti itu karena masih audit tahap satu seperti itu, masih verifikasi data awal. Bahkan untuk yang tiap indikator ada ketidaksesuaiannya aja tetap di kita lanjut Pak sampai apa kita tetap kita lanjut sampai audit onsite-nya, tergantung kebijakan dari LPH atau ketua LPH-nya masing-masing seperti itu. Jadi lanjut lanjut tidak lanjut tuh hanya ke pending di bagian audit onsite-nya saja. Kalau tidak lanjut, tidak kita lanjut tidak bisa dapat sertifikat halal, kita belum bisa memberikan kesimpulan seperti itu. Karena pada akhirnya kita hanya merekomendasikan atau tidak merekomendasikan ya Bapak Ibu. Seperti itu karena ya itulah ininya auditor. Bagaimana bila saat kita audit pada produk ini, ya Allah ketutupan. Maaf. Ibu Diana izin bertanya Pak, bagaimana bila kita audit pada produk industri salah satu bahan bakunya impor, penelusurannya ya sama Bu Diana ya, penelusuran itu kita cocokkan dulu bahan yang di kemasannya, cuma ini langsung di unit 3 bahan yang ada di kemasannya dengan bahan yang ada disebutkan dokumen pendukung halalnya. Dia nyebutnya merek apa, bahannya apa, dari produsen apa. Saat onsite-nya kita cocokkan bukti pembelian sama surat jalannya seperti itu. Bukti pembelian, surat jalannya itu merujuk ke produsen, nama produsen atau varian bahan yang benar-benar digunakan atau tidak seperti itu. Jadi cek apa penelusurannya ya tadi dokumen pendukung bahannya, kita cek juga ininya kecocokan nama bahannya di invoice pembelian bahannya dengan surat jalan dari vendor ke pabriknya, kita cocokkan juga lagi di form penerimaan barangnya, kita cocokkan sampai stok opnamnya atau kartu stok di gudangnya seperti itu untuk memastikan bahan bakunya memang betul itu yang dipakai. Jadi itu ya Bu Diana ya. Jadi kita mengcompare beberapa bukti audit sampai kita dapat tadi informasi yang sampai kita dapat informasi, oh ini dia sudah sesuai atau tidak dengan kriteria SJPH seperti itu. Bahannya impor, sertifikat halalnya dia dari lembaga halal yang diakui atau MRA dengan BPJPH atau tidak seperti itu. Kalau tidak ada sertifikat halalnya, kombinasi spesifikasi diagram alir COA-nya menjawab status kehalalannya atau tidak. Cuma tadi untuk dokumen pendukung sama surat jalan dan invoice pembelian bahannya itu harus cocok. Karena itu yang menjelaskan tadi ketertelusurannya. Apakah ada ketentuan maksimal revisi berapa kali? Kalau apa idealnya kalau di LPH yang kemarin-kemarin saya ini ya bernaung seperti itu, revisi revisi pre-audit itu maksimal sudah satu kali saja ya Pak Herman ya, setelah itu langsung audit visitasi seperti itu. Revisi kasih kesempatan satu kali saja sepengalaman saya pindah LPH
dua kali, revisi pre-audit sekali saja supaya kita mempercepat dan langsung fokus ke audit on-site-nya seperti itu. Kadang kita juga sudah detail ya Bapak Ibu di bagian audit pre-auditnya, sudah detail di pre-auditnya, hanya saja kadang ketemu bahannya beda lagi nanti saat visitasi di mana? Visitasi ke gudang bahan bakunya, di site produksinya, di daftar bahan kok bilangnya bahannya lokal tapi di gudang ketemunya bahannya impor seperti itu. Nah, itu kadang bisa juga seperti itu case-nya. LK1, LK2, ya, ya, sama contoh pengisiannya ya Bapak Ibu ya sebentar. Eh, Ini unit 2 selalu dapatnya siang-siang jam 1 ya Allah. Iya, LK-nya sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Sebentar nih saya ini kan contoh pengisian atau pengisiannya boleh keluar atau langsung satu kalimat utuh nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Yang penting pada akhirnya adalah perusahaan atau pelaku usahanya paham dengan temuan yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Jadi mau tulisnya saklek plor atau langsung satu kalimat utuh itu tidak masalah karena pada akhirnya tadi yang penting pelaku usahanya paham dengan temuan yang Bapak Ibu rumuskan. Ya, sebentar tinggal contoh pengisiannya ya Bapak Ibu ya, contoh pengisi. Oke, iya contoh pengisiannya juga sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Silakan dicoba mengerjakan untuk pra-auditnya di LK2-nya. Izin terkadang komposisi produk PU mempunyai list beberapa zat utama, zat tambahan, zat sama hanya beda produsen untuk menjaga apakah sekaligus diperiksa nanti dilaporkan update bila ada perubahan. Ya kalau untuk tetap meriksanya ya semua bahan utama sama bahan backup suppliernya itu tetap kita ngecek ya Bu Nastia ya, tetap kita cek bahan utamanya dan bahan backupan suppliernya juga seperti itu tetap kita cek kesesuaian tadi dengan dokumen pendukung halalnya. Apakah sekaligus diperiksa? Iya, betul, sekaligus diperiksa dan dilaporkan itu dilaporkan update bila ada perubahan. Nah, itu sebenarnya ini ya regulasinya di Kepkaban 20 ya untuk melaporkan tiap ada perubahan bahan per 6 bulan sekali. Cuma di si halalnya itu, cuma sayang sekalinya di si halalnya itu belum ada Bapak Ibu pelaporan tiap 6 bulan kalau ada perubahan bahan. Nah, itu yang masih ini ya, masih PR ya di si halalnya perusahaan. Iya, ini ya Bapak Ibu ya. Ini LK2-nya, lembar kerja 2-nya. Ini contoh pengisiannya sudah diinikan juga. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi di indikator-indikator yang masih kosong ya. Lalu ditulis kesimpulan pre-auditnya.
Iya, auditor halal, tanda tangan. Iya, case tadinya masih sama ya Bapak Ibu ya pakai kedai yang Pak cari tadi. Untuk hasil temuan pre-audit kita kirimkan sebelum turun audit lapangan. Iya, betul Bu Istiar ya. Heeh. Hasil pre-auditnya dikirim sebelum turun ke lapangan. Nanti apa? Nanti pelaku usahanya menanggapi seperti itu untuk menyelesaikan temuan pre-auditnya. Sehingga harapannya apa? Saat audit onsite-nya sudah tidak banyak catatan dari pre-auditnya. Jika PO tidak membuat matriks bahan, berarti akan menjadi temuan ya Pak. Dokumen bisa direvisi sampai LPH datang untuk audit apa begitu? Iya, dokumen bisa direvisi sampai LPH datang untuk audit. Jika PO tidak membuat matriks, kayaknya pasti membuat matriks ya Bu Fauziah ya. Cuma sekarang matriksnya itu beda. Matriksnya itu bentukannya sama kayak yang kedai Pak Carik itu. Jadi matriks bahan versus produk atau apa nama lainnya daftar bahan yang digunakan pada setiap produk itu sama. Sebenarnya itu matriks-matriks juga seperti itu. Makanya tetap dicek ya Bapak Ibu ya jumlah jumlah bahan yang ada di lampiran 6 sama jumlah bahasa yang ada di lampiran 5 juga tetap harus sama. Sebenarnya membuat matriks hanya saja karena kan yang si halalnya tadi ya, soalnya sekarang bikin manual kan langsung dari si halalnya. Bikin manualnya langsung dari si halalnya, otomatis kalau matriksnya belum kebuat, nggak bisa lanjut ke proses pengiriman data ke LPH seperti itu pasti kalau untuk sistem yang sekarang PU itu pasti membuat matriks mungkin ininya temuannya lebih ke matriksnya atau dokumen dokumen daftar bahan yang digunakan pada setiap produknya itu mungkin kurang lengkap belum apa ada bagian kemasan belum di checklist ada bahan tambahannya bahan penolongnya memang belum di checklist seperti itu. Iya, dokumen bisa direvisi sebelum LPH datang. Mungkin revisinya sekalian onsite itu juga bisa ya, Bapak Ibu ya. Pada akhirnya tadi saya selalu bilang dikonfirmasikan lagi ke LPH-nya masing-masing terkait SOP atau prosedur prosedur pre-auditnya. Kalau saya menyampaikan yang memang itu ya Bapak Ibu yang sesuai indikator yang diminta seperti itu. Indikator ini ngeceknya begini, indikator ini ngeceknya bagian ini yang dicek seperti itu. Tugas satu apabila mau direvisi atau mau diganti dengan yang baru bisa Pak? Bisa. Pak izin, silakan masih bisa direvisi masih itu. Kalau mau direvisi klik apa? Add new file, diklik add new file lalu klik update seperti itu bisa kok apa sampai upload beberapa file juga sudah bisa ya di sistem Halal Institute seperti itu mau diganti tinggal di delete file add new file lalu klik update seperti itu saja. Oh, STTD kita isi sendiri atau bagaimana? STTD itu dari ini ya, dari sudah disebut di apa namanya? STTD-nya itu sudah tersebut di file rencana auditnya ya, Bu Atina ya. Nanti dicek lagi nomor STTD nomor STTD itu yang SH 2022 strip 1 strip sekian sekian sekian. Kayaknya udah ada di file rencana auditnya nanti tolong Bu Atina cek lagi. Ya, yang belum absen, yang belum presensi, silakan
absen dulu ya Bapak Ibu ya di pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Jangan sampai kelewat lagi absennya ya Bapak Ibu sayang. Soalnya kadang ada yang nggak lulus pelatihan karena absennya kurang seperti itu ya. Untuk pelatihan auditor ini jangan sampai ya Bapak Ibu ya absennya kurang. Oh ya, Pak Faizin ada beberapa form, ada beberapa bagian yang belum ditanda tangan. Iya ditulis saja Pak Faizin sebagai catatan ya di bagian form apa yang belum ditanda tangan diceritakan di catatan pre-auditnya. Ya bisa seperti itu. Oke, sudah jam 3 ya Bapak Ibu ya. Ini akhir dari sesi unit kompetensi yang kedua. Kita sudah mendiskusikan 2 unit kompetensi ya Bapak Ibu ya di hari ini. Dan tugas-tugasnya mohon dikumpulkan tepat waktu ya Bapak Ibu. Nanti bisa berkoordinasi dengan fasilitator pendampingnya masing-masing. Dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu, ada yang masih bingung masih apa, boleh japri saya atau mention saya di grup, gak masalah, nanti saya jelaskan lagi seperti itu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Eli.